Kobaran api dari tambang minyak ilegal di kawasan hutan lindung belum bisa dikendalikan. Lokasi yang sulit dijangkau membuat petugas kesulitan untuk memadamkan api. Tambang minyak ilegal diduga milik oknum polisi. Kobaran api setinggi 15 meter pasca ledakan tambang minyak ilegal ini masih belum bisa dikendalikan. Api yang terus menyala sudah hampir sepekan menyembur ke permukaan dari sumur minyak ilegal di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Batanghari, Jambi. Satgas Karhutla Provinsi Jambi berupaya mencari cara memadamkan api yang menyembur dari tambang minyak ilegal itu agar tak memicu kebakaran hutan. Api yang muncul dari sumur minyak ilegal milik oknum polisi berinisial DR yang bertugas di Polres Batanghari dinilai masih stabil. Kita sedang menyiapkan jalan yang untuk ke lokasi. Itu sudah ada beberapa alat berat ya. Ada 4 alat berat yang sudah dioperasionalkan di lapangan. Itu nanti digunakan untuk memperbaiki jalan menuju ke lokasi. Kalau kita lihat dari hari pertama sampai dengan sekarang, apinya sudah stabil ya, tetap hidup untuk bisa menurunkan tim yang ahli untuk bisa memadamkan. Lokasi tambang minyak ilegal sulit dijangkau melalui jalur darat. Kondisi jalan yang rusak menjadi kendala untuk menurunkan alat berat ke lokasi. Sementara Polda Jambi telah mengamankan oknum polisi yang menjadi pemodal pembuatan sumur minyak ilegal. Oknum polisi berinisial DR membuat sumur ilegal bersama rekannya yang hingga kini masih dalam pencarian polisi. Dari Batanghari, Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Untuk mengetahui perkembangan kebakaran dari sumur tambang ilegal di wilayah Bajubang, Batanghari, Jambi, sudah bersama kami Bupati Batanghari, Bapak Muhammad Fadil Arif. Selamat siang, Pak Fadil. Siang, ya. Baik, saat ini apakah api sudah bisa dipadamkan, Pak, di tambang ilegal ini? Belum ya, apinya masih menyala ya. Saat ini ada ketinggian 10-15 meter. Ini memang nunggu ahlinya. Karena beda dengan kebakaran biasa. Jadi kebakaran ini karena ada sumber minyak dan gas di bawahnya, dia tetap menyala. Kita tidak tahu sampai kapan habisnya gas dan minyak yang ada di sumur ilegal tersebut. Tapi informasi terakhir, pihak Pertamina sudah akan menurunkan ahli pada hari ini untuk melakukan pemadaman. Saat ini kita lakukan mitigasi ya bersama teman-teman Polri, TNI, dan BPBD, bagaimana tidak ada korban jiwa terhadap ledakan ini. Jadi warga kita dirikan posko supaya jangan mendekat ke lokasi ini. Kemudian juga kita sudah melakukan penggundulan hutan di sekitar lokasi supaya tidak ada menyebar, ada lompatan api yang nanti akan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Baik, kira-kira ahli apa saja yang akan diturunkan, Pak? Apakah dan alat-alat apa saja yang akan diturunkan untuk memadamkan api ini dengan segera? Saat ini sudah dibikin embung ya, 3 embung portabel dari Manggalarni, kemudian juga jalan yang dari jalan kabupaten ini sekitar 7 km ke lokasi ini yang menyulitkan petugas untuk datang ke lokasi. Nah selama saat ini sedang terobos, mau kayak alat berat, ya, sebagian alat berat benar digunakan, sebagian alat berat perusahaan. Mudah-mudahan hari ini sudah bisa tembus ya, jalan ke lokasi ini, sehingga nanti ahlinya bisa mendekat. Karena kita juga khawatirkan gas ini akan menyebar dan nanti akan menyebar lewat angin yang akan mendekati pemukiman warga. Mudah-mudahan ahli yang dikirim ke Pertamina bisa cepat menyelesaikan kebakaran ini. Baik, Pak, ini kan kawasan hutan lindung, tapi mengapa ada sumur tambang ilegal, Pak? Apakah ini kecolongan atau seperti apa? Jadi kegiatan ilegal drilling ini sudah terjadi mulai 2017 yang lalu ya, bukan di kawasan ini saja. Jadi seputar ini ada tiga wilayah nih, 3 wilayah di 2 provinsi. Ada Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun, dan Musi Banyuasin. Nah, ini biasanya lintasan dari pelaku illegal drilling. Di tahun 2020 kemarin, Pak Kapolda Jambi ya jor-joran menangkap para pelaku ilegal ini sedikit bersih. Tapi ternyata sebagian milih jalan tikus untuk masuk wilayah konsesi PT AS ini. Ya ke depan bagaimana koordinasi yang baik ya dengan pemegang konsesi. Supaya nanti setiap kegiatan yang terjadi di wilayah konsesi ini bisa diawasi dengan baik. Yang namanya ilegal pasti banyak akalnya ya. Baik. Beberapa bulan yang lalu kita juga sudah ketemu dengan Dirjen Migas, dikumpulkan Pak Kapolda di Rumah Dinas Gubernur Jambi untuk mencari solusi permanen. Ini begitu banyak sumber minyak yang menurut masyarakat cukup ekonomis untuk dimanfaatkan. Tapi saat ini masyarakat tidak bisa ikut terlibat di situ. Mungkin solusi permainannya bagaimana kegiatan ini dilakukan bersama dengan mematuhi protokol keselamatan kerja tentunya. Baik. Tapi kalau ilegal dia pasti tidak mengikuti protokol ini. Mungkin baik, itu Pak Fadil, kami ingin konfirmasi, benarkah pemilik dari tambang ilegal ini adalah seorang polisi? Dan benarkah polisi ini sudah diamankan oleh Polda, Pak?
Ya, saat ini yang bersangkutan sudah diamankan oknum ini oleh Polda dan satunya lagi pekerjanya sedang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara ya. Dan menurut keterangan terakhir dari Direskrim Polda Jambi, ada satu lagi yang sedang diburu karena melarikan diri. Jadi Polda Jambi sangat tegas ya, sangat tegas terhadap anggotanya yang terlibat dengan kegiatan drilling ini. Jadi siapapun yang terlibat akan ditegakkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, ternyata kan ini Bapak tadi bilang ada banyak ternyata tambang ilegal. Nah, bagaimana antisipasi Bapak secara nyata agar tambang ilegal ini tidak ada lagi Pak, khususnya di wilayah Bapak? Apakah akan ada patroli berkala atau seperti apa? Saat ini kita sudah mendirikan posko ya. Sebelumnya didirikan posko, tapi di lokasi penambang ilegal di titik sebelumnya. Ini titik baru lagi. Ini sudah didirikan posko untuk penelitian warga. Kita sudah melakukan sosialisasi bersama jajaran Polda Jambi dan TNI. Bagaimana masyarakat tidak melakukan kegiatan illegal drilling. Kemudian kita juga carikan solusi. Bagaimana dia punya kegiatan aktivitas lain. Karena begitu banyak lagi potensi sumber rezeki lainnya. Karena kawasan ini bisa bikin kebun. Nah yang ini yang coba kita rajut dengan masyarakat. Ya. Sambungan kepentingan ini yang kita coba rajut. Bahwa minyak ilegal ini tidak akan mendatangkan sesuatu yang baik ya bagi mereka dan bagi lingkungan sekitarnya. Pemahaman ini belum sampai kepada masyarakat. Juga kita usulkan kemarin bagaimana koperasi bisa ikut mengelola tambang-tambang sumur-sumur tua ini yang ada di wilayah Kabupaten Batanghari. Agar jerah Pak pelaku, tidak ada yang membuka tambang ilegal. Dari pihak pemerintahan bekerja sama dengan kepolisian, apa hukumannya Pak? Yang secara yang membuat pelaku jerah dan orang-orang tidak akan ada membuka lagi tambang ilegal di sana? Ya pasti tetap dengan hukum yang berlaku ya. Pak Polisi sudah sampaikan, Pak Kapolda sudah cukup tegas, siapapun akan disikat ya, yang terkait dengan tambang ilegal. Sudah banyak sih yang ditangkap. Tapi memang ini sesuatu yang menggiurkan. Ya dengan keuntungan yang menggiurkan, modalnya sedikit tapi untungnya banyak. Pasti ini menggoda kan, jadi ada godaan setan lah di situ. Tapi saya yakin konsistensi apabila pihak Polda, TNI, dan pemerintah daerah konsisten melakukan ini, bertahun-tahun ini akan bisa menghentikan kegiatan ini. Ini kan karena baru dilakukan tahun 2020. Baik. Kalau sudah dilakukan dari 2017 mungkin tidak terjadi seperti ini. Nah, konsistensi ini yang kita coba rajut ya bersama stakeholder lainnya. Baik, terima kasih Pak Muhammad Fadil, Bupati Batanghari telah bergabung bersama kami. Kita harapkan hal ini tidak terjadi kembali sehingga tidak menimbulkan korban dan juga tidak memunculkan kerugian negara. Terima kasih Pak Fadil. Amin.